Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini dipegangin aja ya, karena saya lagi di jalan. Ini sebenarnya teman-teman semuanya, untuk Anda yang kebingungan, kemarin itu sempat viral juga gerakan ajakan galbay pinjol gitu loh. Dan sampai AFPI pun buka suara, bahkan dia akan melaporkan kepada OJK dan akan melaporkan juga kepada pihak kepolisian, karena menurut Afi sendiri ini adalah tindakan kriminal dan ini adalah penjahat. Tahu nggak sih Anda gitu loh, pinjol-pinjol itu sebenarnya sudah mulai khawatir gitu loh. Kenapa mulai khawatir? Karena perputaran uang pinjol ini cuan yang sangat besar ya, otomatis ini lahan basah dan ladang usaha yang sangat menjanjikan dengan bunga yang sangat luar biasa, tenor yang sangat singkat. Dalam waktu beberapa bulan aja dia sudah bisa melipat gandakan uang yang dia pinjamkan gitu loh ya. Sehingga dia menemukan satu komunitas dengan ajakan galbay. Memang ajakan galbay ini tidak benar ya, ataupun dengan istilah mereka yang menyelesaikan hutang dengan berhutang kembali, itu kan juga tidak benar sebenarnya. Dan habis itu ini memunculkan suatu ketakutan, karena mereka sudah kewalahan juga ya kan. Mereka juga sudah kebingungan juga bagaimana ini menghadapinya gitu loh. Ditambah makin hari makin banyak, makin hari makin banyak, sehingga dibesarkanlah tentang ajakan galbay itu adalah tindakan kejahatan. Ajakan galbay akan kita proses ke jalur hukum. Ini menunjukkan suatu ketakutan, sehingga mereka berlomba-lombalah melapor kepada otoritas jasa keuangan ya. Padahal di tahun 2024 lalu itu Afi sendiri sudah meminta kepada OJK kalau bisa ya, nama orang yang telat bayar pinjol itu dimasukkan ke BI checking. Dan hari ini ya, di tahun ini, bukan hari ini ya, di tahun ini tepat nanti di bulan Juli itu OJK sudah mengesahkan semuanya POJK nomor 11 tahun 2024, yang mana Pindar akan menjadi pelapor slik. Yang selama ini tentang slik ini cuman diucapkan atau disampaikan oleh debt collector dalam menagih, karena debt collector selalu sampaikan jangan sampai karena hutang tidak berapa kedepannya kamu tidak bisa berhutang lagi, padahal itu cuma omong kosong ya. Ini baru berlakunya itu 31 Juli 2025. Habis itu ini akan memunculkan ketakutan yang lebih besar lagi ya. Kenapa ketakutannya lebih besar lagi? Karena kita sama-sama tahu gitu loh, per data per Maret, per Februari, per April ya, pinjol telah berhasil menyalurkan dana sampai total dengan jumlahnya itu puluhan triliun ya. Kalau saya nggak salah itu mencapai 70 sampai 80 triliun. Anda bayangin dana sebanyak ini yang telah disalurkan oleh pinjol. Kira-kira itu berapa banyak data nasabah yang sudah terkumpul sama mereka? Ya, total pinjol yang menyalurkan dana, sebesar per April aja sebesar 70 sampai 80 triliun. Ya, bayangin aja 1 triliun, taruh rata-rata dari kita itu 1 juta atau 5 juta. Kalian kaliin aja deh, berapa banyak data kira-kira yang sudah ada di pinjol. Dan kita sama-sama tahu ya, saya selalu sampaikan sama Anda, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Oke, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Dan data per April ini ya, ini akan menjadi bom waktu dan ini akan mematikan pinjol buat kedepannya. Ya, dalam 80 triliun ini ya, seenggak-enggaknya puluhan juta data nasabah itu sudah ada di pinjol. Ya, puluhan juta data nasabah ada di pinjol. Kalau setengah dari itu mengalami ketidakmampuan, ketidaksanggupan, bukan unsur disengaja, memang fakta dari ekonomi dia sudah tidak baik-baik saja. Kebayang nggak? Ya, siapa yang akan menjadi peminjam pinjol lagi? Ya, ini menjadi ketakutan tersendiri oleh pinjolnya. OJK bukan tidak mau dari dulu memasukkan nama orang-orang yang meminjam di pinjol-pinjol legal ini ke dalam slik. Tapi yang ditakutkan OJK adalah kelumpuhan berjamaah, kelumpuhan bareng-bareng atau kelumpuhan bersama-sama gitu loh. Karena dia tahu kemudahan yang ditawarkan pinjol akan menjadi daya tarik sendiri. Otomatis popularitas dari si pinjol itu akan naik. Ya, karena orang-orang tahu dan OJK juga tahu untuk persyaratan minjam ke bank syaratnya sangatlah rumit gitu loh. Ya, perlu survei, analis, anggunan dan segala macam. Sehingga alternatif yang terjadi, orang lebih cenderung kepada pinjaman online dan fintech atau pay later. Ya. Dan sekarang nama itu akan dimasukkan ke slik. Ya, gimana nggak lumpuh berjamaah? Pinjol pun mengalami ketakutan gara-gara desakan mereka dulu. Mereka selalu gertak nasabah dengan, oh nama Anda akan masuk ke slik, tercatat di BI checking dan segala. Sekarang dikabulkan.
Ya, kita sama-sama tengok nanti. Benar atau tidak, nama Anda ini akan masuk ke dalam slik semuanya. Kalau memang ini benar, ya, jadi Anda nggak perlu capek-capek lagi. Pinjol akan mundur dengan sendirinya. Kenapa pinjol mundur dengan sendirinya? Pada akhirnya nanti pinjol akan kehilangan nasabah mereka gitu loh. Karena nasabah namanya sudah terblacklist. Ya, pinjol harus mematuhi aturan OJK. Jangan dikasih lagi pinjaman bagi mereka yang sudah meminjam maksimal 3 aplikasi. Kalau pinjol memaksakan diri mengasih pinjaman, pinjol yang salah. Sudah ada aturannya. Dan pinjol harus memperhatikan soal slik dan track record mereka. Kalau slik mereka sudah tercatat, pinjol tetap mencairkan pinjol yang salah. Ya, ini akan menjadi simalakama bagi pinjaman online buat beroperasi ke depannya gitu loh. Makanya ini menimbulkan kekhawatiran lebih bagi mereka. Ya dampaknya ya gara-gara mereka sibuk dari kemarin kan. Apalagi bos Avi ya kan, CEO dari pinjol legal juga. Dia berupaya nih, kalau bisa di blacklist aja ya, jangan main-main dan segala macam. Sebenarnya saya sesuai dengan slik yang dilakukan. Saya sangat mendukung itu gitu loh. Justru ini bagus gitu loh. Jadi orang-orang tidak asal minjam dan dia lebih memprepare dan memikirkan hal-hal itu buat kedepannya. Tapi alangkah baiknya kalau menurut saya, selain slik berjalan, sistem pinjol juga diperbaiki ya, biar seimbang. Ketika orang takut namanya masuk slik, dia memikirkan bunganya masih logika, bunganya masih nyambung, tidak terlalu memberatkan bagi mereka, kelancaran dalam pembayaran akan terjadi. Tapi kalau slik menjadi ancaman, tapi bunganya tetap seperti ini, cara penagihan tetap seperti ini, orang nggak peduli. Ya, masuk slik lah. Cacat lah, hitam lah gitu loh. Harusnya dari OJK pertegas lagi tuh soal bunga, habis itu denda keterlambatan, habis itu pemotong biaya layanan. Yang paling terakhir, yang paling terpenting, yang terakhir dan yang paling pertama ini sebenarnya ya, cara penagihan. Ini yang menyebabkan juga ya, cara penagihan ini juga menyumbang besar kenapa orang ogah membayar pinjol gitu loh. Karena dia capek dengan mulut sampah yang diucapkan oleh debt collector. Dengan penuh caci maki, hinaan, ancaman dan segala macam. Itu juga menjadi pemicu kenapa orang ogah membayar pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, boleh isi pendapat Anda di dalam kolom komentar. Nanti tungguin juga video saya di habis maghrib nanti. Kita bahas juga yang lebih detail lagi, yang lebih jelas lagi ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya adalah tentang, karena OJK sudah berupaya ya menyampaikan tentang POJK nomor 11 tahun 2024 yang mana di tanggal 31 Juli secara bertahap pinjol wajib melaporkan semua data nasabah yang bermasalah dan pinjol harus menjadi pelapor SLIK ya, sistem layanan informasi keuangan atau sistem layanan informasi kreditur ya. Di sini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, yang saya bahas lagi bukan soal sliknya, bukan soal dari POJK-nya. Yang mau saya bahas adalah menghilang dan kabur dari pinjol. Oke. Ini sudah ada lagi statement yang dibentuk OJK melalui POJK nomor 11 tahun 2024. Oke. Semua data akan dilimpahkan, semua data akan diserahkan. Dan habis itu ya, otomatis akan banyak nantinya penawaran-penawaran yang terjadi bahwasanya mereka bisa membackup data seperti biasa-biasanya. Habis itu menghapus BI checking yang ada di OJK. Habis itu mereka bisa menunjukkan cara menghilang dan segala macam. Hati-hati. Tadi saya mendapatkan masih ada orang yang ditipu ya, bahwasanya dia harus membayar sebanyak 750.000, yang mana data dia di backup. Dan habis itu alih-alih data mau di backup, alih-alih data penyebaran data mau berhenti, malah dia masuk ke dalam ranah penipuan. Dia diminta untuk mendownload aplikasi dengan sistem bagi hasil. Ini banyak ya, saya minta buat teman-teman semuanya, hati-hati. Jangan mudah tergiur dengan jasa apapun yang ditawarkan, termasuk dengan jasa-jasa pendampingan dan segala macam. Ya, ingat, posisi Anda sekarang tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya,
ketika Anda menyampaikan tidak mampu bayar, berbarengan dengan itu, kondisi hidup menjadi penentu di sini. Karena kondisi hidup Anda yang tidak baik-baik saja, sehingga keuangan Anda pun kewalahan menghadapi hutang piutang ini. Jadi jangan sampai ya Anda masuk dalam ranah-ranah penipuan yang mana mereka hanya menginginkan keuntungan dari diri Anda di balik kepanikan yang ada. Saya selalu sampaikan sama Anda, hapus data itu tidak pernah ada. Tidak ada orang yang bisa menghapus datamu di pinjol. Sudah berapa kali saya sampaikan. Kalau ada orang yang bisa menghapus data di pinjol, mungkin dia tidak perlu menawarkan jasa ini kepada dirimu. Dia pakai sendiri. Ya, begitu dananya cair, data dia dihapus di sistem pinjol itu. Dia pakai lagi. Cair lagi, dia hapus lagi. Ngapain dia tawarkan samamu? Ya kan? Kan dia bisa menghapus data. Apa salahnya dia yang pinjam di pinjol, begitu dana pinjol cair, dia hapus. Kan lebih besar jumlah yang dia dapat. Karena hal itu tidak ada, dimanfaatkanlah kepanikanmu. Anda diiming-imingkan. Ya, dengan menghapus data, tidak lagi ada teroran, tidak lagi ada penyebaran data, tidak ada lagi intimidasi dan segala macam. Jangan pernah percaya. Ya, ditambah dengan POJK nomor 11 sudah diterbitkan. Ya, dan ini akan dipakai di tanggal 31 Juli nanti. Otomatis jasa-jasa ini akan makin banyak. Ya, dengan dalih mereka bisa menghapus BI checking lah. Dengan dalih mereka bisa menghapus slik lah. Mereka bisa kerjasama dengan orang dalam OJK lah. Jangan pernah tergiur. Ya, ingat aja. Kondisi Anda yang Anda ingat gitu loh. Anda ini berhutang tidak mampu bayar. Ngapain Anda bayar-bayar jasa? Ngapain Anda buang-buang duit Anda? Kalau memang ada duit Anda, mendingan cicil aja tuh hutang Anda. Kan jauh lebih baik. Ya, itu di TikTok, di media sosial, itu masih banyak gitu. Kata-kata semi belum berhenti sampai sekarang. Kata-kata backup data belum berhenti sampai sekarang. Kata-kata pelunasan hutang dengan berhutang belum berhenti dengan sekarang. Korban dia siapa? Target mereka siapa? Orang yang kepanikan. Anda yang terus-terusan mencari aman atau tidak, ini target mereka paling utama. Anda yang terus-terusan bertanya ada DC atau tidak, ini target mereka. Anda yang selalu serba kepanikan, serba ketakutan, ini target mereka. Ditawarkanlah backup data, pengalihan panggilan, hapus hutang, hapus data dan segala macam. Hati-hati teman-temanku semuanya. Ya, hari ini tanyakan dengan kondisi Anda. Tidak mampu bayar, jangan dipaksakan. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Ya, nggak apa-apa Anda gagal bayar, nggak ada masalah. Daripada gali lubang, tutup lubang, hutang yang hanya 1 atau 2 aplikasi, gara-gara Anda gali, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, hutang Anda meluas, mendingan tahan di posisi ini. Ya kan? 2 aplikasi Anda tahan, Anda usahakan bekerja. Oke? Bang, hasil kerja saya bang, tidak mencukupi juga. Ya kita apa boleh buat. Ini takdir dan kondisi hidup. Ya. Bang, katanya AFPI bang mau lapor polisi dan segala macam. Yang dilaporkan ajakan galbay pinjol. Bukan Anda yang galbay pinjol. Ya. Itu harus dipikirkan juga. Jangan asal dicerna aja gitu. Ngapain Anda yang galbay dia laporin? Atau dengan fakta hidup. Dengan kondisi Anda. Ya enggak sih? Yang mau dilaporkan itu ajakan galbay. Tapi sampai sekarang masih kita tungguin pasal apa yang mau digunakan. Ini ditindaklanjuti atau tidak, atau hanya suara yang dibumingkan saja gitu. Ya. Makanya yang muncul sekarang adalah POJK nomor 11 tahun 2024. Yang mana nama orang yang terjebak di pinjol nanti, yang telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar dan segala macam, itu akan masuk ke dalam slik. Kalau nama Anda sudah masuk ke dalam slik, ya bagus, itu mengurangi hutang Anda. Semakin bagus nama Anda diperbankan, semakin banyak hutangmu. Semakin jelek namamu, semakin kecil hutangmu. Kamu mau yang mana? Ya, yang penting jangan sampai namamu jelek di hadapan Tuhan aja gitu loh. Ya enggak sih? Itu aja gitu loh. Yang jelas bagi saya teman-teman semuanya, saya agak miris juga sih membaca hal-hal itu tadi. Ternyata masih ada saudara-saudara saya yang bisa ditipuin dengan jasa-jasa yang seperti ini. Jadi saya tidak pengen lagi ke depannya teman-temanku semuanya, jangan ada yang terpengaruh. Kalau ada yang niat ingin membantu Anda diajak berdiskusi dan segala macam, habis itu dia meminta jasa, satu aplikasi 100.000 atau harus beli ini dulu dan segala macam, udahlah tinggalin aja. Ya,
Sesuaikanlah dengan kondisi Anda. Apalagi Anda disuruh download lagi nih aplikasi ini, download aplikasi ini untuk menutupi hal ini. Tinggalkan aja, ya. Yang jelas hapus data itu nggak ada. Bang, saya capek bang, diteror terus bang, diintimidasi dan segala macam. Sumbernya temukan. Anda diteror melalui apa? Melalui telepon, ganti nomornya. Melalui WA, hapus WA-nya. Melalui email, ganti emailnya. Bang, nanti dibilang kabur. Bang, kabur dari mana? Anda ada KTP kok. Anda ada alamat kok. Kita mengganti nomor, WA, dan email bukan tanpa alasan. Kita capek kan diteror, kita capek diintimidasi, yang mana ini mengganggu proses kita untuk mengumpulkan uang. Wajar dong, karena kita sayang sama diri kita menyelamatkan diri kita. Ya, itu pesan saya buat teman-teman semuanya. Mungkin sesingkat ini saja. Dan saya berharap ke depannya saudara saya tidak ada lagi yang tertipu dengan backup data, menghilang dari pinjol, hapus data, dan segala macam. Tidak ada lagi. Ya sudah, kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu, ya sudah. Ya, biarkan aja, nggak ada masalah. Daripada Anda gali lubang, tutup lubang. Oke? Jangan tergiur-giur dengan jasa apapun di luar sana. Ingat, itu adalah ladang usaha dia, bukan untuk membantumu. Itu sumber penghasilan mereka. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.